Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Kita berada pada pekan biasa yang ke-23. Bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita membuat tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Sepanjang istirahat malam kami tadi, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas hari ini, kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu dapat meresap di dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang berkeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini melalui firman Tuhan kita dapat belajar paling tidak dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh memiliki prasangka atau pikiran yang buruk terhadap orang lain, apalagi kemudian kita mencari-cari kesalahan orang tersebut. Hal itu seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengamat-amati Yesus, tetapi bukan untuk hal yang baik, tetapi mereka mencari-cari kesalahan kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang mereka anggap itu melawan perintah Tuhan dengan cara berbuat sesuatu pada hari Sabat yang harusnya dikuduskan. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri bahwa melakukan kebaikan, melakukan perbuatan kasih tidak perlu memperhatikan hari atau waktu tertentu atau tempat tertentu. Tetapi kita melaksanakan perbuatan kasih itu setiap waktu dan tidak perlu menunggu diperhatikan oleh orang lain.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Apakah kita pernah berprasangka buruk kepada orang lain, kepada teman kita, kepada adik kakak kita, atau kepada siapapun? Apakah kita kemudian pernah juga mengamat-amati orang lain, hanya kemudian kita mencari kesalahan orang tersebut, dan kemudian kita memperbincangkannya di belakang orang tersebut? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri bahwa setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, mari kita mengamalkan perbuatan kasih, menolong sesama, membuat hal lebih baik, dan juga saling memperhatikan untuk kebaikan. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang mampu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Mari kita bagikan kebahagiaan dan sukacita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.